Dan pemirsa, untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Equity Research MNC Sekuritas. Christian Sitorus, halo Mas Kris, apa kabar? Halo, halo Mas, sehat, sehat. Baik Mas Kris, IHSG hari ini ditutup melemah tipis. Apa yang terjadi pada perdagangan hari ini? Oke, kalau misalnya kita lihat ya hari ini IHSG kan tadi melemah sekitar minus 0,6% ya, sempat eh, lebih dari 1%, sekitar 1,8% itu ya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya pasar ini masih lebih ke wait and see ya dibandingkan adanya aksi daripada panic selling itu sendiri. Karena adanya ketidakpastian domestik dan juga global gitu. Di mana domestik ini masih menunggu kejelasan dari arah kebijakan serta kepastian terkait dengan siapa kepemimpinan ataupun gubernur Bank Indonesia selanjutnya. Sementara itu juga dari eksternal yang terdekat itu masih wait and see terkait dengan keputusan The Fed besok. Itu apakah akan menaikkan ataupun menurunkan suku bunga gitu kan. Dan juga adanya eh, perang di Timur Tengah tadi kan ada lagi siang tadi kalau nggak salah itu udah mulai ada perang kembali gitu di Timur Tengah yang kembali mana sehingga eh, kami melihat bahwa aktivitas saat ini memang hanya wait and see dari investor sambil melihat apa katalis positif untuk saham-saham di Indonesia saat ini. Terlebih lagi aktivitas hari ini sebenarnya juga cukup selektif karena masih akan masuk ke earning season di first half 2026 sehingga masih melihat konfirmasi dari kinerja emiten-emiten tersebut gitu sih Mas. Baik, lalu jika ditinjau dari sisi domestik nih, bagaimana pasar melihat kredibilitas dan independensi kebijakan moneter saat ini? Lalu dan apakah kekosongan ini berpotensi memicu capital outflow yang lebih masif dalam waktu dekat, Mas Kris? Oke, bagi investor global, of course independensi dari bank sentral merupakan salah satu indikator utama ya dalam menilai stabilitas daripada makro suatu negara tersebut selama kredibilitasnya dari Bank Indonesia ini tetap terjaga dan kebijakan moneter juga dipandang independen serta konsisten untuk menjaga inflasi dan stabilitas nilai tukar, maka risiko capital outflow ini rendah ataupun cukup relatif terbatas. Namun sebaliknya, ketidakpastian terkait dengan arah kebijakan atau proses transisi kepemimpinan kan memang bisa meningkatkan risk premium Indonesia itu sendiri dalam jangka pendek sehingga investor asing kemungkinan ini akan bersikap lebih berhati-hati lah untuk Indonesia saat ini sampai dengan nanti mereka mendapatkan kepastian bagaimana arah kebijakan selanjutnya gitu. Jadi yang menurut kami adalah yang perlu dijaga saat ini bukan hanya kebijakan itu juga, tetapi juga adanya komunikasi kebijakan yang cukup jelas agar kepercayaan pasar tetap terjaga sih, Mas. Lalu jika demikian, di tengah guncangan moneter, kita masih harus menjaga jangkar fiskal. Apakah kebijakan fiskal yang ada cukup kuat untuk meredam kepanikan pasar dan tetap menjaga kepercayaan investor asing? Oke, kalau misalnya terkait dengan kebijakan fiskal ya, menurut saya juga bahwa kebijakan fiskal ini masih memiliki kredibilitas yang cukup kuat, di mana defisit APBN juga masih berada dalam batas yang cukup terjaga dan juga rasio utang pemerintah ini relatif rendah dibandingkan dengan dari banyak negara emerging market gitu. Dan Indonesia juga masih mempertahankan investment grade dari lembaga pembiayaan internasional. Namun eh, kalau kita berbicara terkait dengan kondisi global, dalam kondisi pasar yang cukup sensitif seperti sekarang ini, sebenarnya investor tidak hanya melihat ruang fiskal, tapi juga eh, implementasi dari kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia. Dengan kata lain, kalau misalnya kita bicara fiskal, nih fiskal yang sehat memang menjadi apa ya bantalan gitu ya, yang cukup penting, tetapi juga untuk benar mengembalikan kepercayaan daripada investor itu sendiri sih. Jadi adanya sinergi antara kebijakan fiskal, moneter, dan juga paling utama adalah kepastian regulasi dari pemerintah ini sendiri sih, Mas. Lalu sepertinya Mas Kris, perang dagang kembali ditabuh nih oleh Presiden Trump dengan mematok tarif hingga 12,5% untuk 150 hari ke depan. Seberapa signifikan pukulan kebijakan proteksionis jangka pendek ini terhadap kinerja emiten ekspor kita, Mas Kris? Oke, terkait dengan Trump ya, yang kembali menaikkan tarif itu udah memang ada beberapa hari ini sudah menjadi problem ya. Dampaknya ini
cukup berbeda pada setiap sektor sebenarnya. Secara umum, kebijakan dengan tarif yang lebih tinggi ini berpotensi menekan volume daripada perdagangan global itu sendiri. Dan ini bisa memperlambat aktivitas daripada manufaktur, sehingga permintaan khususnya dari manufaktur sendiri dan juga komoditas ini bisa melemah. Kalau misalnya kita bicara emiten, emiten ini yang berpengaruh itu adalah emiten yang memiliki exposure besar ya terhadap pasar US. Ini berpotensi menghadapi kanan yang lebih besar dibanding emiten yang dia fokus pada pasar domestik saja gitu. Namun di sisi lain, ini sebenarnya salah satu peluang ya bagi Indonesia untuk memperoleh manfaat dari trade diversion, yaitu di mana ketika pembeli global ini mencari alternatif pemasok di luar negeri yang terkena tarif yang lebih tinggi. Karena itu dampaknya terhadap emiten Indonesia, kita masih melihat ini cukup selektif dan kita masih melihat juga kira-kira emiten yang terdampak itu seperti apa sih Mas. Jadi tidak tidak menyeluruh dampaknya. Dan jika ditinjau nih dengan ketidakpastian domestik dan sikap pasar yang wait and see menunggu keputusan The Fed, IHSG terus bergerak sideways dengan tekanan jual. Apakah rekomendasi buy on weakness saat ini adalah langkah rasional atau justru ilusi yang membahayakan investor nantinya, Mas Kris? Oke, kalau misalnya kita lihat buy on weakness ini memang masih tetap ya merupakan strategi yang cukup rasional, tetapi juga harus dilakukan secara selektif dan juga bertahap karena kondisi pasar saat ini tuh belum mendukung lah pendekatan yang cukup agresif karena volatility-nya itu masih cukup tinggi dan juga sentimen global juga belum sepenuhnya jelas ya, baik itu global maupun itu domestik itu sendiri gitu. Investor ada baiknya memanfaatkan koreksi untuk akumulasi saham-saham dengan fundamental yang kuat dan juga prospek laba yang cukup bertumbuh signifikan gitu. Bukan hanya kayak melihat, oh ini sahamnya udah terlihat cukup murah nih, tapi secara fundamental dia secara valuasi cukup mahal gitu. Itu kan eh, itulah harus yang diperhatikan oleh para investor ini sendiri. Dengan kata lain, strategi yang lebih cepat dan tepat mungkin selective accumulation ya. Jadi sambil tetap menjaga cash position yang cukup kuat untuk menjaga apabila volatility kembali meningkat karena keputusan The Fed ini akan memunculkan sentimen global baru, yaitu keputusannya besok pagi, sih guys. Baik Mas Kris, lalu terakhir nih, untuk menutup perbincangan kita di hari ini, sektor apa yang kira-kira bisa menjadi safe haven saat ini Mas Kris? Oke, kalau kita bicara sektor safe haven ya, dalam kondisi sekarang ini eh, kalau saya memang lebih suka yang earning visibility ya, dan relatif tidak sensitif terhadap perlambatan ekonomi. Ada beberapa sebenarnya. Yang pertama itu sektor telco ini masih cukup menarik karena recurring revenue-nya ini cukup oke, serta konsumsi data kan di masyarakat masih terus meningkat ya. Selain itu juga ARPU dari telco di first half 2026 ini diprediksikan meningkat gitu. Kemarin ISAT juga udah meningkat dan Excel dan Telkom diharapkan first half 2026 juga cukup baik gitu. Secara subscriber juga mereka masih cukup meningkat. Terutama kemarin kan baru dapat spektrum frekuensi ya yang mereka akan mostly gunakan di 5G FWA. Kemudian itu ada sektor kesehatan, again ini cukup defensif karena permintaannya cenderung stabil ya sepanjang siklus ekonomi. Selain itu juga ada consumer staples, itu juga pilihan yang masih menarik lah karena didukung konsumsi domestik dan memiliki kemampuan arus kas yang relatif cukup stabil di consumer staples dan mungkin eh, satu lagi ada mungkin sektor perbankan itu bisa layak untuk kita lihat-lihat dulu ya untuk akumulasi bertahap apabila nanti ada koreksi yang berlanjut gitu. Mengingat saat ini sektor perbankan fundamentalnya masih cukup kuat dan juga valuasinya udah cukup menarik lah dari beberapa bulan ini sebenarnya sih Mas. Baik, terima kasih Mas Christian untuk waktu dan analisisnya di Prime Report hari ini. Sukses dan sehat selalu. Terima kasih. Yang didukung oleh